Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Amirul Mukminin, NIM 20413846216. Saya di sini akan mempresentasikan materi mata kuliah perilaku organisasi, yaitu leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Kepemimpinan atau leadership didefinisikan sebagai suatu proses pengaruh sosial di mana pemimpin mengusahakan partisipasi sukarela dari para bawahan dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan menurut Tom Peters and Nancy Austin, penulis buku Tellalis A Passion for Excellence, dalam pengertian yang luas, yaitu kepemimpinan berarti visi, pemberian semangat, antusiasme, kasih, kepercayaan, bergairah, nafsu, obsesi, konsisten, penggunaan simbol, perhatian, sebagaimana diilustrasikan oleh isi kalender seseorang, drama luar dan manajemen dari itu, kemudian penciptaan para pahlawan pada semua tingkatan, bimbingan, berjalan keliling, serta efektif, dan sejumlah hal lainnya. Kerangka kerja konseptual untuk memahami kepemimpinan, di mana karakteristik atau ciri pemimpin, kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan kekuasaan, kemampuan kognitif, keterampilan interpersonal, kepercayaan diri, kemudian etika. Selanjutnya, perilaku atau peran manajerial. Ada peran interpersonal, ada peran informasional, ada peran pengambilan keputusan. Kemudian dilanjut dengan hasil akhir yang diinginkan, yaitu kinerja unit, kemudian profitabilitas, pencapaian tujuan, kepuasan kerja, kemudian organisasi yang belajar. Dari karakteristik atau ciri pemimpin, kemudian dilanjut dengan perilaku atau peran manajerial. Di tengah-tengah ada variabel-variabel situasional. Yang pertama adalah tingkat individu, ada kekuasaan posisi pemimpin. Yang kedua adalah motivasi pengikut, yang ketiga kejelasan peran pengikut, yang keempat kemampuan pengikut. Kemudian ada tingkatan dari organisasi. Yang pertama adalah kecukupan sumber daya, kemudian tugas dan teknologi, yang ketiga adalah struktur organisasi, yang keempat adalah lingkungan eksternal. Di sini terdapat langsung menuju hasil akhir yang diinginkan yang tadi saya jelaskan. Kemudian perbedaan antara pemimpin dan manajer. Pemimpin melakukan inovasi, sedangkan manajer mengurus. Pemimpin mengembangkan, manajer mempertahankan. Pemimpin memberikan inspirasi, kemudian manajer mengendalikan. Pemimpin memiliki pandangan jangka panjang, sedangkan manajer memiliki pandangan jangka pendek. Pemimpin menanyakan apa dan mengapa, manajer menanyakan bagaimana dan kapan. Pemimpin memunculkan, manajer kemudian mengawalinya. Pemimpin menantang status quo, dan manajer menerima status quo tersebut. Pemimpin melakukan sesuatu yang benar, kemudian manajer melakukan sesuatu dengan benar. Teori dasar kepemimpinan. Teori dasar kepemimpinan dapat dibagi atas beberapa bagian, yaitu satu, teori ciri-ciri atau teori karakter, kemudian teori gaya keperilakuan, yang ketiga adalah teori situasional. 4 gaya kepemimpinan yang berasal dari penelitian Universitas Negara bagian Ohio, di mana ada tinggi, pertimbangan, dan rendah.
Struktur rendah, pertimbangan tinggi, sedikit lebih penekanan ditempatkan pada strukturisasi tugas karyawan, sementara pemimpin berkonsentrasi pada pemuasan kebutuhan dan keinginan karyawan. Struktur tingginya di sini adalah pertimbangan tinggi, pemimpin memberikan banyak panduan mengenai bagaimana tugas dapat diselesaikan dan pada saat yang bersamaan juga sangat memperhatikan kebutuhan dan keinginan karyawan. Kemudian struktur rendah di bawah. Pertimbangan rendah, pemimpin gagal untuk menyediakan struktur yang diperlukan dan hanya menunjukkan sedikit pertimbangan terhadap kebutuhan dan keinginan karyawan. Struktur tinggi, pertimbangan rendah. Penekanan utama adalah pada strukturisasi tugas karyawan, sementara pemimpin hanya menunjukkan sedikit pertimbangan terhadap untuk kebutuhan dan keinginan karyawan. Kemudian matriks kepemimpinan, di mana tinggi rendahnya. Rendah di sini ada nomor 1 sampai 9 dan 9 adalah tertinggi. Kepedulian terhadap orang itu sistem tertingginya, di mana sistem terendahnya. Kemudian terhadap di sini di bawah juga ada rendah dan tinggi sama, nomor 1 sampai 9 ada kepedulian terhadap produksi. 1.9 manajer klub Janapada, perhatian yang bijaksana terhadap kebutuhan orang guna memuaskan hubungan yang mengarah pada atmosfer organisasi dan tempo kerja yang nyaman dan ramah. 1.1 manajemen yang miskin melakukan usaha yang minimal untuk menyelesaikan pekerjaan yang diharuskan adalah sesuai dengan mempertahankan keanggotaan organisasi. 5.5 manajemen di tengah jalan. Prestasi organisasi yang mencukupi dimungkinkan melalui penyeimbangan antara kebutuhan dan akan menghasilkan pekerjaan dan mempertahankan moral orang-orang pada tingkat yang memuaskan. 9.1 kepatuhan pada wewenang, efisiensi dan operasi berasal dari pengaturan kondisi kerja sedemikian rupa sehingga elemen manusia hanya campur tangan pada tingkat yang minimum. 9.9 manajemen tim. Di sini nilai tertingginya yaitu penyelesaian pekerjaan berasal dari orang yang memiliki komitmen saling ketergantungan melalui suatu kepentingan umum dalam tujuan organisasi akan mengarah pada hubungan berdasarkan kepercayaan dan rasa hormat. Model kontingensi kepemimpinan. Fred Fiedler mengembangkan suatu model kepemimpinan situasional. Ini merupakan model kepemimpinan yang paling tua dan salah satu model paling dikenal secara luas. Model Fiedler didasarkan pada asumsi sebagai berikut ini. Kinerja dari seorang pemimpin tergantung pada dua faktor yang saling berkaitan, antara lain sampai sejauh mana suatu situasi memberikan pengendalian dan pengaruh pada pemimpin, yaitu kecenderungan bahwa pemimpin dapat secara berhasil menyelesaikan pekerjaan tersebut, dan motivasi dasar dari pemimpin, yaitu apakah kebanggaan dari pemimpin terutama bergantung pada penyelesaian tugas atau pada memperoleh hubungan yang mendukung dan dekat dengan orang lain. Kemudian model kontingensi Fiedler. Di sini ada gaya kepemimpinan optimal, kepemimpinan termotivasi oleh tugas, kepemimpinan termotivasi oleh hubungan, kepemimpinan termotivasi oleh tugas, di mana pengendalian situasional dilanjut dengan situasi pengendalian tinggi, situasi pengendalian menengah, situasi pengendalian rendah. Dilanjut hubungan kepemimpinan dan anggota, struktur tugas dan kekuatan posisi dan situasi. Di mana situasi baik dan baik di sini bisa terlihat
dari tabel kepemimpinan termotivasi oleh tugas. Kemudian baik buruk-buruk, sini bisa dilihat dari tabel tengah kepemimpinan termotivasi oleh hubungan. Kemudian buruk-buruk, di sini kepemimpinan termotivasi oleh tugas juga. Dilanjut penyajian umum dari teori jalur tujuan House, di mana karakteristik karyawan terdapat ruang pengendalian, kemampuan tugas, kebutuhan akan pencapaian, pengalaman, kebutuhan akan kejelasan. Kayak kepemimpinan mengarahkan, mendukung, partisipatif, berorientasi pada pencapaian, sikap dan perilaku karyawan, kepuasan kerja, penerimaan atas pimpinan, motivasi, faktor-faktor lingkungan, tugas karyawan, sistem wewenang kelompok kerja. Model kepemimpinan situasional. Di sini pada tabelnya terlihat tinggi perilaku hubungan, rendah, kemudian rendah perilaku tugas atau pedoman, kemudian tinggi. Pada tabel tersebut ada partisipatif, berbagai gagasan dan fasilitas dan pengambilan keputusan, kemudian menjual, menjelaskan keputusan dan memberikan kesempatan untuk klarifikasi, delegasi, menyerahkan tugas, menyerahkan tanggung jawab untuk pengambilan keputusan dan implementasi, memberitahu, memberikan instruksi yang spesifik, serta melakukan supervisi atas kinerja secara ketat. Model kepemimpinan karismatik, budaya organisasi, perilaku pemimpin, dampak terhadap pengikut dan kelompok kerja, kemudian hasil. Budaya organisasi di sini adalah dari model kepemimpinan karismatik adalah adaptif. Perilaku pemimpin menerapkan visi, pemimpin menjadi contoh nilai-nilai yang diharapkan, sifat keyakinan dan perilaku yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi. Dampak terhadap pengikut dan kelompok kerjanya yaitu peningkatan motivasi intrinsik, orientasi pencapaian dan pengejaran tujuan. Hasilnya adalah komitmen pribadi pada pemimpin dan visi. Kemudian model pemimpin pembuatan peran. Di sini pemimpin rata-rata ada kepemimpinan diadik, pembuatan perannya dari tabel di sini karyawan bergambar di bawah, kemudian pemimpin itu di atas. Studi kasusnya, pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Latar belakang, di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah dengan akselerasi yang semakin tinggi, Indonesia mengalami terpaan badai krisis yang nyaris menuju kebangkrutan ekonomi yang memicu lahirnya krisis moneter beberapa waktu yang lalu dan menyebabkan kredibilitas pemerintah telah sampai pada titik nadir. Kenyataan ini lebih didasarkan pada ketidaksiapan pemerintah dalam menyikapi dinamika ekonomi global yang terus berubah dengan cepatnya. Dinamika langkah yang ditempuh pemerintah untuk merespon hal ini lebih bersifat tambal sulam, ad hoc, dan penuh dengan ketidakpastian. Akibat yang dihasilkan oleh keberadaan globalisasi ini menuntut tindakan yang lebih efektif, efisien, jauh lebih kompetitif bagi perusahaan, mengingat dampak yang diberikan bagi ekonomi sedemikian besar. Globalisasi menuntut persyaratan etos kerja, kinerja, sistem dan proses, serta pemasaran sesuai dengan standar internasional. Hal ini berarti dibutuhkan kemampuan menghadapi dan melakukan perubahan besar dalam waktu yang singkat. Sedemikian besarnya pengaruh globalisasi dalam dunia ekonomi berdampak pula bagi Indonesia yang tercermin dari masih belum jelasnya terlihat upaya khusus yang serentak untuk menghadapinya. Hingga saat ini industri perbankan di tanah air mengalami evolusi yang telah mengubah pada kekuatan maupun strategi bisnis perbankan itu sendiri. Dari sisi peta kekuatan, banyak bank yang tidak semata mengejar besarnya aset, tetapi mendahulukan fokus pada spesifikasi layanan yang mengkontrol tingkat kepuasan segmen sasaran pasar mereka. Begitu pula dari strategi bisnis tidak hanya mengandalkan asset-based business atau penghasilan melalui kredit pinjaman, tetapi semakin beralih pada
fee-based business atau penghasil melalui penyedia jasa layanan. Terbukti dengan semakin banyaknya bank yang menjadi non-stop service financial supermarket yang memberikan jasa pelayanan non-pinjaman kepada nasabah seperti pembayaran rekening telepon dan listrik, pembayaran voucher prabayar untuk nasabah pengguna telepon genggam, sampai pembelian unit investasi reksadana serta jasa keuangan korporasi yang kompleks. Kinerja dan reputasi bank-bank pemerintah maupun swasta masih tertatih-tatih menghadapi perubahan global yang cepat dan terus-menerus, bahkan sempat merak-pondakan perbankan nasional pada tahun 1997. Kondisi ini menyebabkan keadaan dunia perbankan masih sulit diprediksi dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional melemah, terutama karena pemerintah melikuidasi beberapa bank yang dinilai tidak sehat. Hal ini mau tidak mau memaksa setiap manajemen bank untuk menetapkan berbagai langkah dan kebijakannya dengan lebih seksama agar setiap target yang ditentukan dapat dicapai dengan baik, termasuk dalam manajemen sumber daya manusia perbankan dalam bidang pengembangan sumber daya manusia. Selain fokus di atas, saat ini masih sering terjadi dalam organisasi perbankan adanya persoalan dengan ketenagakerjaan secara konflik pihak manajemen dan karyawan. Aksi-aksi unjuk rasa, demonstrasi memukulkan, dan aksi-aksi destruktif yang dilakukan oleh karyawan, juga berbagai persoalan pelanggan dan karyawan dalam organisasi perbankan. Untuk menangani berbagai persoalan di atas, dibutuhkan upaya dari pihak manajemen mulai peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dengan pengelolaan bank yang berbasis pada kebutuhan dan keinginan nasabah yang didukung oleh kebijakan pemerintah, di mana pemerintah memberikan jaminan keamanan atas dana masyarakat yang disimpan di bank pemerintah maupun bank swasta nasional. Di sisi lain, lahir serangkaian perubahan secara cepat dan berlangsung secara meluas dari aspek teknologi ekonomi, terbukti dari melahirkan banyak perubahan yang besar di bidang peraturan, ketentuan dan kebijakan pengendalian sektor perbankan dan keuangan yang pada umumnya dilakukan oleh pemerintah, menyebabkan sektor usaha keuangan terutama sektor perbankan menjadi salah satu sektor yang memiliki derajat kompetensi yang tinggi. Sehingga tujuan perusahaan tidak lagi untuk mencapai laba yang maksimal, tetapi efektivitas perusahaan menjadi perhatian utama bagi pihak perbankan. Agar tetap dapat mempertahankan dalam bisnis yang memiliki derajat kompetensi yang tinggi, mencapai kinerja perusahaan dalam memenangkan persaingan global sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang kualitas. Demikian pula dengan sektor perbankan yang juga tidak dapat melakukan aktivitas tanpa adanya sektor sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sumber daya manusia bagi suatu organisasi, terutama sebagai pengelola operasionalisasi perusahaan. Faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu perusahaan akan sangat bergantung pada sumber daya manusia. Kalangan perbankan mengakui masih banyak usaha perbankan yang masih tertatih-tatih menghadapi perubahan global yang cepat dan terus-menerus. Hal ini ditengarai sebagai akibat dari minimnya keahlian sumber daya manusia yang dimiliki, serta masih seringkali menerapkan sistem kontrak kepada pihak lain dalam mengelola berbagai unit-unit yang vital. Kondisi ini juga berdampak pada tidak optimalnya penyampaian kinerja karyawan dan kinerja perusahaan. Dengan kata lain, upaya meningkatkan kinerja perusahaan, peran manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan sangat dibutuhkan, antara lain melalui dukungan pola kepemimpinan yang tepat dan motivasi kerja karyawan yang tinggi diharapkan dapat mempengaruhi peningkatan kinerja karyawan. Tantangan utama yang dihadapi perbankan di Sulawesi Tenggara pada saat dilaksanakan prasurvei adalah terkait dengan penerapan pola kepemimpinan yang tepat dan peranannya di dalam memotivasi karyawan, yang tentunya sangat dibutuhkan mengingat sebagai besar karyawan dari dunia perbankan di Sulawesi Tenggara masih dimanjakan dengan sumber daya alam, sehingga kebergantungan hidup tidak sepenuhnya berasal dari perbankan. Tentu saja hal ini menjadi tantangan yang menarik bagi pihak manajemen di daerah Sulawesi Tenggara. Menyadari hal ini, maka dukungan karyawan yang bekerja giat untuk kepentingan perusahaan sangat dibutuhkan demi tercapainya tujuan organisasi itu sendiri dengan
melakukan berbagai pendekatan ketentuan dari pihak manajemen. Para karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya perlu diarahkan saling bekerja sama di dalam satu unit kerja, tidak secara terpisah. Di dalam unit kerja itu sendiri mencakup di dalamnya mengenai koordinasi dan pihak yang mengkoordinir. Dalam hal ini, fungsi organisasi telah menempatkan sumber daya manusia pada struktur organisasi yang telah ditetapkan, sehingga masing-masing mempunyai wewenang dan tanggung jawab berbeda, serta adanya jenjang hierarki yang berbeda antara pimpinan dan karyawan. Maju mundurnya perusahaan akan bergantung pada kepemimpinannya dalam mengelola organisasi, karena loyalitas dan disiplin karyawan yang memberikan dukungan terhadap pemimpin yang bertanggung jawab dan berdedikasi tinggi. Selain itu, pemimpin sebagai orang yang memiliki kemampuan kompetensi distribusi kekuasaan serta melibatkan pihak lain memberikan peranan besar bagi keberlangsungan hidup organisasi dengan mengimplementasikan budaya organisasi yang diseimbangkan dengan nilai-nilai karyawan sebagai perekat sosial bagi seluruh anggota organisasi. Untuk mendukung pencapaian kinerja karyawan, peranan motivasi sangatlah penting. Sebagai kekuatan yang ada dalam diri individu, menggerakkan orang-orang untuk melakukan sesuatu yang lebih bersemangat, terutama dalam motivasi kerja yang berperan bagi prestasi kerja karyawan. Pemahaman dalam motivasi ini hal penting yang menjadi tanggung jawab dari pemimpin untuk memotivasi karyawan dalam organisasi dinamis, bukanlah yang mengingat teori-teori motivasi digunakan banyak yang bersifat statis. Berkaitan dengan kinerja karyawan, didasari bahwa konsep pengukuran kinerja merupakan hal yang kompleks. Salah satu model pengukuran kinerja bergabung unsur organisasi dan karyawan adalah Total Performance Scorecard. Model ini melengkapi model Balance Scorecard karya Kaplan and Norton dengan adanya siklus perbaikan dan memberikan pengumuman dalam penilaian kinerja bahwa kegagalan perusahaan dalam menyikapi berbagai faktor dalam perusahaan dapat menyebabkan pencapaian hasil yang tidak efektif. Berdasarkan uraian di atas, nampak bahwa terkait dengan peningkatan kinerja karyawan, peranan kepemimpinan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, mengacu pada kondisi perekonomian bangsa kita yang semakin membutuhkan besar dari pemerintah dan para pelaku ekonomi, yang antara lain ditandai dengan semakin kompleksnya persoalan yang terjadi di dunia perbankan. Maka dipandang perlu melihat lebih jauh kompleksitas tersebut dari sisi akademis dengan melakukan penelitian pada dunia perbankan. Wilayah perbankan menjadi tempat dilakukan penelitian adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara dipilih sebagai tempat penelitian antara lain didasarkan pertimbangan bahwa provinsi ini merupakan daerah yang baru berkembang, sehingga membutuhkan masukan atau informasi yang dapat memberikan implementatif perkembangan dunia perbankan Sulawesi Tenggara. Pembahasan kinerja karyawan yang tinggi dapat dicapai jika setiap elemen dalam organisasi terintegrasi dengan baik dan mampu menjalankan perannya. Dalam penelitian ini, elemen mengacu pada variabel kepemimpinan. Hasil survei pendahuluan menunjukkan bahwa kinerja karyawan belum optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan perbankan di Sulawesi Tenggara. Metode yang digunakan penelitian adalah survei deskriptif dan survei penjelasan. Alat uji hipotesis menggunakan struktur equation model, sedangkan pengolahan data dilakukan dengan program LISREL, Linear Structure Relationship. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kepemimpinan dan motivasi berpengaruh signifikan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap kinerja karyawan. Ini berarti bahwa jika implementasi kepemimpinan organisasi dan motivasi kerja lebih baik, maka pencapaian kinerja pegawai perbankan di Sulawesi Tenggara akan lebih optimal. Kesimpulannya, pengujian hipotesis untuk menguji pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan membuktikan bahwa tinggi rendahnya kinerja karyawan dipengaruhi secara nyata dan positif oleh model kepemimpinan yang diterapkan. Besarnya pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, misalkan faktor eksternal perusahaan maupun faktor
faktor internal perusahaan. Besarnya kemampuan menjelaskan kinerja karyawan ini oleh variabel di atas secara nyata signifikan positif menunjukkan bahwa secara tidak langsung penerapan pola kepemimpinan yang tepat melalui perannya sebagai inspiration motivation yang mampu menciptakan visi yang selanjutnya disosialisasikan pada karyawannya dengan didukung oleh sifat kepemimpinan yang meliputi integrity, innovation, impression, management, individual consideration, intellectual stimulation, and trust, dan motivasi karyawan dalam bekerja yang didominasi oleh hubungan sosial dan interpersonal dalam organisasi dan dimensi fisik secara simultan dapat mempengaruhi kinerja karyawan secara signifikan dalam arah positif. Artinya semakin baik penerapan kepemimpinan transformasional serta motivasi kerja yang kuat akan semakin baik pula pencapaian kinerja karyawan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan merupakan faktor penting dan menentukan kesuksesan dan kegagalan pencapaian kinerja karyawan. Temuan ini didukung pernyataan dari Samir yang menjelaskan pendapat tentang Best and Folio tentang kepemimpinan yang menempatkan banyak nilai dan memberikan perhatian yang pada pengembangan suatu visi serta memberikan inspirasi pada pengikutnya untuk mencapai visi tersebut. Mereka memusatkan usaha mereka pada tujuan jangka panjang terus jangka pendek, mengubah dan memperbaiki sistem yang ada, mengakomodasi visi mereka pada bekerja sistem yang ada. Mereka melatih diri untuk bergantung pada apa yang mereka kembangkan untuk lebih baik daripada yang lainnya melalui elemen yang meliputi idealis, influence, inspiration, motivation, intellectual stimulation, kemudian individual consideration, dapat meningkatkan usaha atau motivasi karyawan, kepercayaan diri yang tinggi pada pengikutnya, kemampuan bagi karyawan yang menyelesaikan berbagai tugas-tugas, memberikan kepercayaan diri dan menyelesaikan berbagai persoalan, peningkatan dalam kepuasan kerja, adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk bekerja keras, meningkatkan rasa optimisme pada diri karyawan, meningkatkan aktivitas pembelajaran pada diri karyawan, dan meningkatkan pemikiran bersifat inovatif pada diri karyawan. Hasil penelitian ini secara umum membenarkan model hipotesis yang dikemukakan, yang mengungkapkan pengaruh yang signifikan secara positif dan pada kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil perhitungan data penelitian bahwa tinggi rendahnya variabel kepemimpinan yang meliputi inspirational motivation, integrity, inovasi, kemudian impression, management, individual consideration, intellectual stimulation, dan trust, dan motivasi kerja dalam hal ini yang meliputi dimensi sosial, dimensi mental, dan dimensi fisik akan berpengaruh secara signifikan positif terhadap kinerja karyawan. Hasil uji statistik telah membuktikan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil uji statistik ini secara simultan sesuai dengan yang diharapkan bahwa kepemimpinan dan motivasi kerja akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya atau baik buruknya kinerja karyawan. Sekian presentasi dari saya tentang perilaku organisasi, materi kepemimpinan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.